Alhamdulillah alladzi tawaddu'a kullu syai'in li uzmatihi wa dhalla kullu syai'in li izzatihi wa hada'a kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi. Fasubhanallah sari'ul ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil afham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi azala bayanahu kula ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yaitu imtisalul awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan kali ini khutbah Jumat saya akan saya beri tema dahsyatnya pahala malam nisfu Sya'ban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kedahsyatan malam nisfu Sya'ban yang tanggal 7 besok malam Rebo kita akan adakan, itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam nisfu Sya'ban banyak kehebatan, kedahsyatan yang luar biasa. Tetapi para nabi-nabi sebelumnya sudah mengetahui tentang itu. Oleh karenanya para nabi, para rasul kepingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena mereka mengetahui kedahsyatan malam nisfu Sya'ban yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian banyak nabi dan rasul adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu kepingin sekali ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya terkabul juga. Bahkan menjadi umatnya Nabi dan menjadi sahabatnya Nabi. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup dan beriman. Itu adalah sahabat Nabi. Dan Nabi Isa sudah bertemu dengan Nabi dan sudah beriman kepada Nabi ketika peristiwa Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa menjadi sahabat sekaligus umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Isa begitu ngototnya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena pada suatu hari ketika semasa hidupnya Nabi Isa, ketika Nabi Isa berjalan ke tengah hutan, Nabi Isa itu melihat batu yang besar, kemudian batu itu putih sekali, melebihi putihnya susu. Bening sekali, melebihi beningnya air. Nabi Isa merasa takjub, merasa heran, kemudian dia keliling, batu itu dikelilingin sambil geleng-geleng kepala, hebat batu ini bagus sekali. Besar. Kemudian Allah mewahyukan, hai Nabi Isa, apakah ingin aku tunjukkan yang lebih takjub dari itu, yang lebih hebat dari batu itu? Iya ya Allah, berilah saya pengetahuan. Ketika Nabi Isa bilang iya, maka batu itu pecah. Setelah batu itu pecah, di dalamnya ada orang tua. Orang tua dengan memakai jubah terbuat dari wol, dengan memegang tongkat yang warnanya hijau, kanan kirinya ada buah anggur. Kemudian sedang sholat.
Ketika selesai sholat, Nabi Isa berkata, wahai orang tua, ya Syekh, panggilan orang tua. Syekh sudah berapa lama di dalam batu ini? Kata saya sudah 400 tahun hidup di dalam batu ini. Saya hidup, saya makan, saya sholat dan lain sebagainya. Tambah heran lagi Nabi Isa. Heran ada orang hidup di dalam batu selama 400 tahun. Herannya luar biasa Nabi Isa. Di tengah-tengah Nabi Isa keheranan, kemudian Allah memberikan wahyu. Kata Allah, hai Isa, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih dari itu? Mau ya Allah. Yang lebih dari itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika nisfu Sa'ban dia beribadah di dalamnya, dia berzikir di dalamnya, dia sholat di dalamnya. Itu lebih aku sukai dan itu lebih bagus daripada orang tua yang ada di dalam batu ini menurut aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan itulah sehingga kemudian Nabi Isa berkata, ya Rabbi, ya laitani kuntu minal ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, ya Tuhanku, seandainya aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa senangnya, betapa enaknya. Harapannya Nabi Isa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam malam nisfu Sa'ban itu ada beberapa keistimewaan. Ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sa'bana faqumu lailaha wasumu naharuha fa innamallaha yunzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li faghfir lahu ala min mustazrikin fa arzaqahu ala mubtalan wa afihahu ala kadza hatta yatlu'a al-fajr." Kata Nabi, apabila telah datang malam nisfu Sa'ban, maka sholatlah pada malam harinya dan puasalah pada siang harinya. Sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam itu ke langit yang paling bawah. Kemudian Allah menyeru, adakah orang yang minta maaf, minta ampun kepadaku, maka akan aku ampunkan. Adakah orang yang meminta rizki kepadaku, akan aku limpahkan rizkinya. Adakah orang yang sakit, maka akan aku sembuhkan. Dan lain sebagainya, sampai terbit matahari. Kemudian hadis selanjutnya an Mu'ad bin Jabal, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatli'ullahu azza wa jalla ila khalqihi fil lailatin nisfi min Sa'bana fayaghfiru li jamil khalqihi illa li musyrikin au musahhinin. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Maka Allah memberi ampunan kepada semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis Nabi begitu banyak. Dan semuanya sahih menceritakan tentang kelebihan dan kehebatan malam nisfu Sa'ban. Saya mengambil kesimpulan saja dari sekian banyak hadis Nabi itu, saya buat satu kesimpulan. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan bahwa malam nisfu Sa'ban itu adalah malam mustajabah. Yang kedua, Imam Atha bin Yasar mengatakan bahwa malam nisfu Sa'ban itu adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Allah membebaskan orang yang masuk neraka sebanyak bulu domba, yang domba itu hanya mulut dan matanya saja yang kelihatan, domba yang sangat tebal bulunya itu. Apakah sudah ada neraka padahal belum kiamat? Neraka sugro, mereka yang ada di dalam alam barzah, di alam kubur, dibebaskan oleh Allah sebanyak bulu domba. Kemudian yang keempat,
Allah memaafkan semua penduduk bumi kecuali 5 orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Baik dia minta maaf pada malam Latunisfu Sa'ban ataupun dia tidak minta maaf, Allah ampunkan dosanya. Kecuali ada 5 orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang musyrik. Yang kedua adalah musahhinin. Orang yang masih menaruh rasa marah dan saling bermusuhan, tidak sapa, tidak tegur, baik kepada keluarga, tetangga, handai tolan, tetangga, dan lain sebagainya. Tertutup. Ketika Allah grojok makfirahnya, ibarat mangkuk, dia tertutup mangkuk itu. Maka ketika air hujan jatuh, dia tidak dapat menampung air hujan. Tapi kalau di hatinya lega, lillah, tidak ada permusuhan dan tidak ada dendam, maka dia seperti mangkok yang terbuka. Ketika hujan, maka dia akan menampung air itu. Ketika Allah grojok magfirahnya, maka dia menerima magfirah itu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyakiti hati orang tuanya. Ini juga orang yang tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sa'ban. Kemudian yang keempat adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memang sudah terjadi persaudaraan, kemudian dia putus tali silaturahim itu dan dia tidak sambung lagi. Kemudian yang kelima adalah pemabok, orang yang biasa bermabok-mabokan, narkoba dan lain sebagainya. 5 orang ini tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kita memasuki malam nisfu Sa'ban. Di tengah masyarakat ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Ada orang yang sembahyang usolli sunatan nisfu Sa'ban rok'ataini lillahi ta'ala. Sholat nisfu Sa'ban itu adalah bid'ah jika diniatin usolli sunatan nisfu Sa'ban. Yang dimaksud Nabi adalah sholat nisfu Sa'ban itu adalah sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Bukan sholat nisfu Sa'ban. Sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Bukan sholat usolli sunatan nisfu Sa'ban. Sholat apa saja? Kita boleh sholat mutlak, usolli sunatan rok'ataini. Kita boleh sholat ba'diyah, kita boleh sholat taubat, kita boleh sholat hajat, kita boleh sholat tasbih dan lain sebagainya. Yang penting jangan usolli sunatan nisfu Sa'ban. Tidak ada ajaran seperti itu. Bahkan Nabi juga tidak mengajari malam nisfu Sa'ban harus membaca Yasin 3 kali, harus sholat sunat 3 kali. Nabi hanya memberikan informasi kepada kita bahwa malam nisfu Sa'ban itu malam yang sangat mustajab, malam yang sangat luar biasa. Allah memberikan ampunan kepada semua orang. Kemudian ulama beristihad. Ulama beristihad di malam yang sangat mulia ini, di malam yang sangat hebat ini. Sayang kalau kita tidak manfaatkan untuk ibadah. Maka ulama membuat satu istihad dengan membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama dia minta kepada Allah dipanjangkan umur. Yasin yang kedua dia minta kepada Allah semoga diberikan rezeki. Baca Yasin yang ketiga semoga dikuatkan iman. Setelah itu malamnya sampai besok pagi dia banyak sholat sunnah. Ini yang Nabi maksudkan adalah seperti. Maka ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sholat nisfu Sa'ban itu adalah bid'ah. Jadi itu hasil istihadnya ulama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah nisfu Sa'ban, kita menghadapi Ramadan. Untuk menghadapi Ramadan, maka kita harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama adalah keimanan kita, iman, senang atas datangnya Ramadan. Yang kedua, ilmu. Kita siapkan ketika Ramadan, kita siapkan ilmu kita. Jangan sampai kita beribadah cuma semangat aja, tapi ilmunya tidak ada. Kemudian yang ketiga, kita siapkan kesehatan. Kemudian yang keempat, kemudian kita siapkan harta agar kita
di bulan suci Ramadan bisa bersedekah dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan yang sebentar lagi kita akan menghadapi sholat nisfu Sya'ban, kita malamnya bisa memaksimalkan ibadah kita. Karena malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mustajabah. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi nafsi wa sana bi malaikati musabbati bi qudsi wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardu Allahumma ala arba'ati khulafir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum musai'at warzuqhum minat thayyibati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aidal islam wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadat wal musyrikin. Allahumma satit samlahum, Allahumma madhiq jam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma ij'al baldatan hadhi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa sairil buldani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif annal bala wal ghala wal waba wal korona wal faksha wal munkar wal bag wa syadaida wal mihan ma zuhara min wa ma baton min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahil akbar. Aqimus shalah.